Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Dwi Maisaro. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat WBS dan Gancat dengan menggunakan aplikasi Project Libre. Jadi pertama-tama aplikasinya dibuka terlebih dahulu. Setelah terbuka, kita klik Create Project. Project name-nya diisi nama aplikasi atau sistem yang kalian mau buat. Di sini saya contohkan membuat sistem pendeteksi hama. Manajernya diisi nama PM kalian. Start date-nya ini diisi kapan kalian memulai untuk membuat sistem atau aplikasi kalian. Terus, pertama-tama kalian tentukan dulu di name ini isi dengan nama sistem kalian. Nah, untuk selanjutnya kalian ini isi dengan kegiatan atau aktivitas apa saja yang harus dilakukan untuk membuat sistem pendeteksi hama. Misalkan untuk membuat pendeteksi hama, kegiatan yang dilakukan pertama kali itu perencanaan. Misalkan perencanaan ada diskusi, penentuan job desk, terus penentuan fitur. Setelah perencanaan misalkan ada sprint 1 analis bikin SR, desainer bikin activity diagram sama sequence, programmer coding, terus tester lakukan testing. Setelah sprint 1 bisa kalian lanjutkan dengan sprint 2, sprint 3 dan seterusnya. Terus tahapan terakhir itu biasanya ada evaluasi. Nah, tahapan-tahapan kegiatan ini kalian blok, terus kalian indent. Jadi indent ini buat ngasih tahu rincian kegiatannya gitu. Jadi di sprint 1 kegiatannya ada apa aja, itu di indent. Analis di indent, desainer di indent. Jadi rincian kegiatannya tuh di indent gini. Sudah menentukan kegiatannya apa saja dan sudah melakukan indensasi seperti itu, kalian tentukan durasinya. Yang kalian tentukan durasinya itu cukup kegiatan yang tidak kalian bold. Nah, yang bold-nya ini nanti akan menyesuaikan dengan yang tidak di bold ini. Jadi misalkan diskusi 1 hari, penentuan job desk 2 hari, fitur 5 hari, dan seterusnya. Ini bakalan menyesuaikan. Penentuan durasinya nih biasanya berdasarkan keputusan bersama kelompok kalian gitu. Tentukan bareng-bareng pas rapat. Sudah menentukan durasinya, terus kalian tentukan predesesornya. Predesesor itu diisi sama ini. Biasanya dikasihnya pas waktu pelajaran MPTI. Nah, di MPTI itu ada Project Time Management, ada tipe ketergantungan antar kegiatan, antar tugas. Jadi ada finish to finish, jadi suatu kegiatan tuh baru bisa dimulai apabila kegiatan yang lain itu selesai. Kalau start to start, kegiatan ini dua-duanya tuh harus dikerjakan bareng-bareng. Kalau finish to finish, dua kegiatan ini harus diselesaikan bareng-bareng. Kalau start to finish, kegiatan ini tuh baru bisa selesai apabila kegiatan yang lain itu dimulai gitu. Nah, kalian tentukan predesesornya tuh menggunakan dependensi tas ini, kode-kode FS, SS, FF, SF untuk dependensi, untuk mengisi predesesor ini. Jadi misalkan kalian melakukan penentuan job desk. Penentuan job desk ini bisa kalian lakukan setelah melakukan diskusi. Jadi ini kita kasih predesesor 3. Ini kita kasih misalkan penentuan fitur baru bisa dikerjakan setelah
penentuan job desk dan melakukan diskusi. Jadi kita bisa kasih lebih dari satu predecessor, jadi misalkan 3.4. Ini aslinya bisa kalian tulis seperti ini, 3 FS, tapi kalau FS itu biasanya otomatis hilang gitu. Sprint 1 baru bisa dilaksanakan setelah perencanaan, berarti predecessornya 2. SR baru bisa dibikin kalau sudah ada perencanaan. Terus activity diagram kalau sudah ada SR kan, kalau sudah ada SR. Terus sequence bisa dikerjakan bareng sama activity diagram. Jadi activity diagram kan nomornya 10, jadi 10 SS. Jadi kegiatan ini yang nomor 8 ini bisa dikerjakan bareng sama kegiatan yang nomor 10 bisa dikerjakan sama kegiatan nomor 11. Activity diagram dan sequence bisa dikerjakan barengan, bisa di start bareng-bareng. Sudah menentukan predecessornya, di sini nanti durasi dari perencanaannya ini bakal berubah disesuaikan sama predecessornya ini. Jadi kalau dihapus tadi kan ini cuma 5 hari kan, nah tapi kalau dengan predecessor nih bisa berubah gitu waktunya, jadi 8 hari. Nah, fungsinya indensasi itu juga setelah kalian menentukan predecessor, durasinya, nah ini bisa ketemu gitu durasi total kalian membuat sistem pendeteksi hama tuh butuh waktu berapa lama. Jadi bisa ketemu waktunya itu 14 hari. Dan juga kalau di Project Libre ini Sabtu Minggu itu nggak dihitung gitu. Jadi ini kan projectnya tadi di awal sudah tak tentukan, mulainya tuh dari tanggal 1. Tanggal 1 karena 1 hari berakhirnya juga tanggal 1. Penentuan job desk 2 hari, jadi berakhirnya di tanggal 3. Nah, penentuan fitur dia kan butuh waktu 5 hari, tapi dia mulainya dari tanggal 4, mulainya dari tanggal 6. Kenapa? Karena tanggal 4 itu kalau dilihat di kalender, 5 itu hari Sabtu Minggu, jadi tidak masuk, jadi ngitungnya dari Senin lagi. Jadi 5 harinya dihitung dari tanggal 6 sampai tanggal 10 gitu. Jadi ini pendeteksi hamanya startnya di tanggal 1, terus finishnya dari sampai tanggal 20. Nah, sudah menentukan predecessornya, kita tentukan resource name-nya. Pertama-tama kita ke resource dulu, terus kita tambahkan resource-nya tuh ada apa aja. Biasanya untuk membuat WBS dan Gantt chart ini resource-nya cukup diisi dengan orang-orang yang terlibat saja. Jadi misalkan PM-nya, analisnya itu ditulis. Misalkan ada Suci, Iqbar, Novinda, Vila, Sasa. Nah, ditentukan kayak gini. Terus biasanya yang diganti juga inisialnya, karena misalkan Suci sama Sasa sama-sama S kan, jadi ada salah satu inisial yang diganti. Sudah menentukan resource-nya, kalian balik lagi ke Gantt chart-nya, kalian isikan resource name-nya. Jadi misalkan kegiatan diskusi dilakukan oleh siapa saja, misalkan Suci, kita klik assign. Iqbar, misalkan semua anggota kelompok terlibat, jadi kalian tambahkan semua. Terus penentuan job desk, misalkan yang menentukan cuma PM sama analisnya. Penentuan fitur, misalkan cuma PM-nya saja. Terus ini semua diisi. Testingnya siapa, misalkan testingnya Sasa, diisikan semua. Jadi ya kurang lebih bikin Gantt chart-nya itu seperti itu.
Kalau mau mengekspor project yang sudah kalian bikin nih, tinggal klik PDF ini. Terus kalau mau lihat WBS-nya, klik WBS dulu, nanti munculnya kayak gini. Kalau mau diekspor juga, kalian tinggal klik PDF. Nah, ini aku contohkan project yang sudah ada. Jadi di sini, di contoh yang sudah aku tampilkan ini jauh lebih lengkap dari yang aku buat tadi. Jadi kalian bikin kurang lebih kayak gini nanti gambarannya. Jadi resource name-nya diisi semua, predecessor-nya juga diisi semua, durasinya juga. Terus ini ada contoh yang FF, finish to finish. Jadi menganalisa kebutuhan ini harus selesai bareng sama membuat user story. Ini ada contohnya yang SS, membuat back end. Ini bisa bareng sama membuat front end. Jadi kerjanya ini bisa bareng. Kalau yang ini harus diselesaikan bareng sama kegiatan yang ini gitu. Coba kalian nanti contohnya ini mungkin bisa aku kasih gitu ya buat kalian analisis lagi. Ini aku kasih contoh gimana caranya ngekspor. Jadi sudah dipilih Gantt chart-nya, terus kita ekspor PDF-nya, diekspor jadi PDF. Jadi nanti hasilnya kayak gini. Buat yang Gantt WBS-nya yang ini. Kalian juga bisa atur di sini kalau misalkan kepotong, scale-nya bisa dikurangin. Bisa diatur juga ukurannya, orientation kertasnya. Ini hasil ekspor Gantt chart-nya. Ini WBS, ini Gantt chart-nya. Ya, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.